alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapkan. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen kehadiran kalian. Adlani Naura, Al-Janaya, Alif, Ataya, April, Azahra, Cahaya, Dava, Gerilia, Dewi Satina, Diki Eto, Dimas Aprian, Dwi Anggreni, Eka Wulandari, Patriski, Fatih, Haris, Imam, Isabel, Rahna, M. Dawa, M. Gilang, Nasela, Orlando, Pramudita, Raffi, Dido, Safira, Sepulo, Suci, Tias Aulia, Umar Kamid, Tia Nuri, Ira. Gimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan selama pembelajaran. Silakan, ada yang mau usul? Ya, Pak. Ya, silakan. Siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Menurut kalian apakah setuju? Setuju. Ada usulan lagi? Ya, silakan. Setuju? Setuju. Ya, silakan banyak. Selalu menghormati pendapat teman dan guru serta menjaga suasana yang kondusif selama proses belajar. Kalian setuju? Setuju. Ya, silakan. Apakah kalian setuju? Setuju. Jadi saya harapkan tadi kesepakatan selama pembelajaran saya harapkan dapat diterapkan selama proses pembelajaran. Nah, saya selalu ingin mengingatkan agar selalu menerapkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh penerapan ketika K3, salah satu contohnya itu kita ketika menggunakan HP itu chargernya harus dilepas, jadi jangan memakai HP saat di charger. Terus posisi duduknya itu harus tegak ketika menggunakan laptop. Itu penerapan K3 saya harapkan kalian sudah bisa menerapkan. Nah, selanjutnya cek di sekitar meja kalian apakah ada sampah, periksa kebersihan
kelas sudah rapi dan bersih. Sudah ya, sudah rapi dan bersih. Saya ingin memberikan suatu motivasi. Walaupun kalian sedang siang hari keadaannya, kalian harus tetap bersemangat ya. Kalian di sini tujuannya itu untuk belajar yang giat dan sungguh-sungguh, dan selalu bersemangat agar kalian dapat meraih cita-cita kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita mau merefleksikan pertemuan sebelumnya ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi pertemuan sebelumnya? Ya Pak, Ya silakan. pertemuan sebelumnya itu kami sudah membahas pengertian, manfaat, tujuan, dan fungsi standar operasional komputer atau disebut dengan SOP. Nah, kemarin kan ya benar sekali yang dikatakan oleh Mas Fatih ini. Kemarin sudah membahas mengenai dasar-dasar SOP standar operasi prosedur. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan? Kita sudah melakukan survei ke beberapa lokasi sekolah yang tidak memiliki peringatan SOP, dan kita melakukan analisis cara mengatasi masalah tersebut dengan membuat desain SOP yang sesuai. Ya, kita sebenarnya juga mengsurvei tempat ya, terus kita menganalisis dari temuan tersebut. Ada lagi? Kami juga belajar menganalisa dan mencari solusi. Ketika kita mendapat area yang tidak ada peringatan SOP-nya, kita menjadi berpikir bagaimana kita bisa membuat SOP yang mudah dipahami oleh orang lain dan dapat berguna bagi orang lain juga akan kita menggunakan. Benar sekali Mas. Jadi pertemuan sebelumnya juga membahas mengenai bagaimana cara mengatasinya dari suatu permasalahan ketika tidak ada SOP-nya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran setelah memahami dasar-dasar standar operasional prosedur SOP dan menggunakan aplikasi Canva, peserta didik diharapkan mampu mendesain poster SOP di lingkungan laboratorium teknik komputer dan jaringan dengan tata letak dan elemen visual yang sesuai dengan publik penilaian, serta menunjukkan sikap kerjasama dan kreativitas selama proses pembuatan. Nah, ini nantinya kita akan membuat desain SOP ya. Desain SOP menggunakan aplikasi Canva. Nah, diharapkan agar nantinya kalian mampu membuat desain yang menarik. Ya. Selanjutnya pretest, silakan kalian bisa scan barcode. Silakan bisa dikerjakan berapa menit? 5 menit ya.
maksimal kita 5 menit ya kalau misalnya sudah. Kalau misalnya sudah silakan, walaupun belum 5 menit nggak masalah, yang penting maksimal 5 menit. Sudah? Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, kita sudah mengerjakan pretest. Pretest itu sebagai acuan dalam depannya apakah untuk lihat kemampuan kalian. Nah, kita akan mempelajari desain, cara membuat desain SOP menggunakan aplikasi Canva. Nah, manfaatnya itu kita dapat membuat dan melatih keterampilan menggunakan aplikasi Canva dan dapat membantu dalam mengatasi masalah ketika tidak ada SOP di suatu tempat tersebut. Bisa dipahami ya manfaatnya ya? Saya ada pertanyaan pematik yang berkaitan dengan materi. Saya harapkan kalian bisa aktif. Pertanyaan pematiknya yaitu, mengapa penting bagi siswa untuk memahami SOP di laboratorium sebelum menggunakan fasilitasnya? Ada yang mau berpendapat? Ya, ya silakan. Menurut saya itu sebenarnya karena SOP itu jelas membantu beberapa hal lain di dalam laboratorium, karena apabila kita tidak mengikuti SOP itu apabila kita menggunakan alat yang berbahaya dan kita menggunakannya itu dapat berdampak bagi orang lain. Ya, ada lagi? Ya. Kalau kita mengikuti SOP, kita bisa bekerja dengan efisien. Misalnya kita tahu langkah-langkah yang benar saat menggunakan komputer. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya lagi, kita bisa langsung. Menurut saya penting untuk memahami SOP supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat di laboratorium dengan benar. Kalau tidak paham, kita bisa merusak alat atau malah mencelakakan diri kita sendiri. Pendapat kalian semuanya benar. Jadi SOP ini memang penting sekali ya, terutama di kehidupan sehari-hari. Saya harapkan kalian dapat menerapkan SOP dengan baik. Ya. Bapak ada video pembelajaran di menggunakan link YouTube ya. Ini silakan kalian simak. Pilih template desainnya yang sesuai dengan keinginan. Pilih template lalu
klik sesuaikan template ini. Kita tunggu loadingnya, lalu akan muncul tampilan template yang akan kita buat untuk desain poster. Sekarang ubah teks dan ubah juga gambarnya. Kita mulai dari teksnya terlebih dahulu. Ke teks yang paling atas terlebih dahulu, kita ganti katanya menjadi standar operasional prosedur. Atur posisi letak dari teksnya. Ketikkan posisi duduk yang baik selama bekerja di depan komputer. Nah, habis itu sesuaikan ukuran teksnya sesuai dengan keinginan dan atur tata letaknya agar sesuai dan rapi. Hapus gambar, lalu klik elemen, ketikkan orang sedang menggunakan komputer, lalu klik gambar tersebut, drag, lalu taruh di poster. Ubah ukuran dan atur tata letaknya agar rapi. Atur posisi tata letaknya. Ketikkan jangan duduk terlalu lama dan meregangkan otot secara rutin. Geser teksnya dan sesuaikan dengan keinginan. Ganti teks lalu ketik, biarkan siku rileks dan terbuka membentuk huruf L. Atau istirahatlah secara teratur setiap 20 menit. Sejajar, atur posisi gambar agar rapi. Tarik ke bawah, ketik, letakkan kaki sejajar dan biarkan sejajar dengan layar monitor. Klik kanan, ketik, duduk dengan tegak menggunakan kursi yang ergonomis. Sesuaikan jarak agar pas. Klik kanan, lalu duplikat, drag ke atas. Atur posisi jaraknya, lalu ketikkan berkedip secara berkala yang posisi jarak teks agar rapi. Klik kanan, duplikat, lalu tarik ke atas. Ketikkan layar komputer sebaiknya 40 sampai 75 cm dari hanya disesuaikan. Klik kanan, lalu duplikat, geser, dan atur jarak dan ukurannya. Ganti teks yang lama, lalu ketik, pastikan cahaya di ruangan cukup terang. Kemudian kita sesuaikan agar rapi dan menarik. Dan pilih jenis filenya itu PNG, klik unduh. Tunggu proses loadingnya, lalu akan muncul tampilan. Klik download. Di file name-nya kita ubah ganti menjadi desain SOP File Explorer dan akan muncul hasil dari desainnya. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ada control panel nih. Dari video yang tadi kalian lihat, itu isi dari video tersebut itu bisa kalian jelaskan menurut kalian, pendapat kalian. Ada yang mau menjelaskan mengenai video? Ya, silakan. Video yang saya nonton barusan, saya dapat memahami gimana sih cara membuat poster SOP dengan menggunakan aplikasi Canva. Benar sekali. Yang lain? Ya. Saya menjadi mengerti bahwa aplikasi Canva dapat digunakan
untuk membuat desain SOP. Saya juga memahami langkah-langkahnya, yaitu yang pertama membuka aplikasi Canva, yang kedua mencari template yang sesuai, yang ketiga mengedit dan menambahkan teks, dan yang keempat mengunduh desain, dan yang kelima membagikannya. Yang lain? Videonya juga menjelaskan cara mengatur tata letak AMD serta penempatan teks penggunanya juga efektif, jadi kita dengan gampang dapat memahaminya. Yang kalian sampaikan itu memang enggak semua. Jadi tadi itu menjelaskan mengenai desain SOP. Jadi agar kalian ketika nanti mendapatkan tugas praktek desain SOP di aplikasi Canva, kalian dapat memahaminya. Gitu. Baik, saya akan mendemonstrasikan mengenai desain SOP sesuai dengan video. Perhatikan baik-baik ya. Jadi buka aplikasi Canva terlebih dahulu, klik home, udah, lalu kita cari template-nya. Template-nya kita cari mengenai ketikkan poster. Dan poster pendidikan data tertib kelas ya. Nanti akan muncul desain template dari aplikasi Canva. Selanjutnya di poster itu pastikan kalian menuliskan judul ya. Mengenai posisi duduk yang baik selama bekerja di komputer. Sebenarnya template-nya itu kalian nggak harus sesuai sama persis di aplikasi sesuai persis dengan video pembelajaran. Untuk menambahkan gambar orang sedang menggunakan komputer, kita cari elemen, terus ketika di elemennya itu orang sedang menggunakan komputer. Kita cari gambar yang sesuai. Misalnya ini. Dalam poster juga harus dikasih keterangan. Dan keterangan di teks bisa diduplikat biar lebih cepat.
kalian dikasih keterangan itu disesuaikan dengan judulnya ya. Nah, seperti ini desainnya. Pastikan dikasih keterangan, teks yang jelas dan judul yang jelas serta gambar. Begitu. Kira-kira bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, saya akan memberikan media pembelajaran. Jadi kita kan sebelumnya sudah melakukan diagnostik awal ya, kognitif untuk mencari gaya belajar. Masih ingat ya? Masih ya? Nah, kalian yang gaya visualnya itu, yang memiliki gaya visual itu nanti bisa membaca infografis. Yang auditory itu nanti belajar di video pembelajaran. Terus yang kinestetik nanti saya akan kasih media cetaknya. Ini untuk media pembelajaran silakan bisa di-scan. Dan yang kinestetik itu saya kasih media cetaknya berupa buku. Ya, yang kamu kinestetik. Akan pelajari, simak media pembelajarannya, dan terus kalian simak dengan gaya belajarnya masing-masing. Maksimal 5 menit ya, saya kasih waktu. Sudah paham? Sudah ya? Dari yang tadi saya jelaskan itu dan di media pembelajaran yang kalian juga baca, apakah ada yang hal-hal yang kurang dipahami? Ya, silakan. Bagaimana cara menampilkan elemen visual berupa gambar di aplikasi Canva? Cara biar menambahkan elemen visual berupa gambar ya, caranya ini juga. Jadi misalnya ini contoh gambarnya di delete. Nah, untuk mencari gambar di sini kan ada menu gambar ya, klik terus kalian buka file,
bisa diklik gambarnya, atau misalnya dari aplikasi Canva-nya, dari elemennya itu bisa klik elemen, kita cari gambar yang sesuai, tinggal klik terus tarik, ya klik itu. Paham ya Mbak? Ada lagi? Ya silakan. Saya mau tanya, kenapa kita disarankan mendesain poster SOP itu menggunakan aplikasi Canva? Kita disarankan menggunakan aplikasi Canva karena aplikasi Canva ini bisa diakses oleh semua pengguna ya. Jadi aplikasi Canva ini bisa digunakan secara gratis dan mudah digunakan oleh pemula-pemula. Jadi kalian pelajar dapat menggunakan aplikasi dengan gratis dan desain yang menarik gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kan sudah paham semua ya. Nah, jika sudah paham, selanjutnya membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Masih ingat ya gaya belajarnya? Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok sudah ada kelompoknya masing-masing, ada kelompoknya masing-masing. Saya ingin membagi perannya. Ini perannya, kalian bisa baca. Tadi kan kalian sudah melakukan pretest itu, dan saya lihat itu hasilnya emang bagus-bagus semua. Nah, rata-rata itu 80, ada yang 100 juga. Yang 100 sekitar 20 anak. Ini ada perannya, silakan kalian bisa dibaca. Sudah baca? Ya. Peran dan tugasnya ngapain aja. Ini saya ambil berdasarkan kemampuan kalian. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Membagikan lembar kerja. KPD saya share ya, ini silakan kalian bisa scan. Ya. Ini merupakan lembar kerja peserta didik, saya jelaskan ya. Ini kelompok
Satu, itu nanti membuat SOP, desain poster SOP di lingkungan laboratorium EKG. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Terus ini ada instruksi kerjanya. Buatlah desain poster standar operasional prosedur peminjaman laptop laboratorium teknik komputer dan jaringan menggunakan aplikasi Canva. Nah, pastikan poster yang dibuat memiliki tata letak yang rapi serta elemen visual yang menarik dan relevan sesuai dengan kriteria yang ada juga pada rubrik penilaian. Setelah poster selesai, presentasikan hasil desain kalian disimpan teman-teman dari guru menggunakan fitur presentasi Canva. Nah, kalian kelompoknya masing-masing ada 6 anggota satu kelompok. Nah, kelompok yang kedua nanti membuat desain poster SOP di laboratorium EKG. Kelompok 3 nanti membuat desain poster SOP di peminjaman ruangan di lab EKG. Kelompok selanjutnya berarti mengenai kerusakan barang di lab EKG, desain SOP mengenai kerusakan barang. Kelompok yang kelima itu SOP penggunaan laptop. Kelompok 6 itu penggunaan handphone di laboratorium. Nah, perhatikan instruksi kerjanya, alatnya yang dibutuhkan, terus pastikan keselamatan kerjanya itu dibagikan juga. Hasil kerjanya nantinya di copy paste di laboratorium di LKPD. Nanti kalian harus mengerjakan secara cepat waktu ya. Nah, jangan lupa nanti tulis mengenai pertanyaan referensi pembelajaran juga nanti ditulis. Silakan kalian susun mengenai rencana pembuatan desainnya. Siapkan alat, bahan, dan media. Bagi tugasnya. Silakan kalian susun. Nah, setiap peserta didik itu kan tugasnya berbeda-beda dan bertanggung jawab akan kelompoknya masing-masing, bertanggung jawab dalam pembuatan SOP. Nah, kita membuat kesepakatan mengenai pembuatan proyeknya ya, desain SOP-nya ya. Kita buat kesepakatan kira-kira berapa lama? 30 menit untuk itu ya, membuat proyek, lalu kita presentasi. Silakan kalian susun biar bisa terlaksana. Silakan.
Ini ada penilaian rubik penilaiannya. Perhatikan mengenai rubik penilaian. Ini mengenai aspek yang dinilai, mengenai penilaian keterampilan. Desain poster SOP itu harus desainnya baik, sangat sesuai dengan SOP, visual juga menarik dan informasinya sangat jelas. Terus kemampuan saat presentasi itu harus percaya diri dan jelas dan detail. Semua informasi juga harus disampaikan dengan baik. Nah, itu mengenai rubrik penilaiannya. Mana ada kesulitan? Yang lain nanti belum bantu ya. Kalau misalnya warna pastikan kalian harus dengan rubrik penilaiannya. Nanti harus tahu capaian standarnya. Nah, tahu mengenai ketercapaian standar. Pastikan kalian melanjutkan dari kita presentasi itu harus layak ya dengan software yang mau presentasi.
Sudah selesai? Belum. Sudah ya? Sudah. Kan sudah. Ini kan kalau misalnya sudah walaupun belum 30 menit nggak apa-apa. Atau mau ngecek lagi? Cek hasilnya, barangkali ada kesalahan yang untuk yang belum. Ya, buat yang sudah itu silakan kirim di link ini. Udah ya, silakan kirim. Sudah dikirim? Ya. Nah. Ini ada kegiatan pengayaan dan remedial. Jadi ada pengayaan tertimbing itu kalau misalnya hasil dari
penilaian LKPD-nya antara 75 sampai 85 itu akan mendapatkan pengayaan tertinggi dengan memberikan materi lanjutan tentang pembuatan SOP dengan bimbingan intensif dari guru untuk mengerjakan tugas pengayaan tertinggi. Nah, untuk mandiri itu 86 sampai 100 untuk pengayaan mandiri dan mengerjakan tugas. Nah, remedialnya itu nanti jika di bawah 75 itu akan mendapatkan remedial. Hasilnya itu di bawah 75 saya mengerjakan LKPD dan kontes. Remedialnya ini nanti kalian mendapatkan penguatan pengetahuan dan keterampilan desain poster SOP di lingkungan laboratorium TKJ menggunakan aplikasi Anpa. Nah, ini ada soalnya dan tunjuknya nanti saya share. Nah, bisa dipahami ya. Nah, saya menawarkan pada kelompok ada yang mau maju atau menunjuk atau saya tunjuk kamu ya. Silakan siap-siap kelompoknya kalian. Ini maju. Silakan maju dulu. Silakan. Nah, nanti ada yang jadi moderator, terus ada yang jadi memulai, terus ada yang jadi narasumber. Yang lain terus tanya ya. Terus tanya, kalian jelasin yang jelas. Silakan. Bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang SOP apa saja yang berlaku di dalam LAN TKJ. Ya, kami memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Haris Pranadianto. Di sebelah pojok kanan saya Fakus Kumalan Abdul. Saya di soal Abdul Malam. Saya Fatina Ciptabila. Saya Rafi Nopal. Saya Libro Anang. Jadi kenapa kita mau mengikuti standar SOP yang ada di LAN TKJ? Kita
mengikuti SOP yang ada di lantai AC karena agar kita semua tetap aman dan terhindar dari bahaya yang ada. Contohnya adalah sangat listrik atau bahaya-bahaya yang lainnya. Oke, poin pertama adalah menggunakan wheelpack ketika pembelajaran di lab. Gunanya wheelpack ini adalah agar seragam kita sesuai dengan tubuh kita atau tidak dijempeti lah istilahnya. Lalu yang kedua dilarang makan dan minum di dalam lab agar tidak kotor dan kondisi. Menggunakan sarung tangan berguna untuk agar kita menghindari sengatan-sengatan listrik kinestetik yang akan menyetrum kita. Jadi kita harus menggunakan statis yang akan menyetrum kita. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan agar tidak tersengat listrik statis. Yang keempat yaitu kondisi lab harus bersih sebelum dan sesudah pembelajaran. Kondisi lab harus bersih agar lab menjadi lebih nyaman dan dilihat dengan nyaman. Lalu ada dilarang menggunakan HP ketika hijab. Ini untuk keamanan sendiri-sendiri. Nama dari yang pakai pas di kantor atau di jika ada hal yang tidak dimengerti satu pelajaran. Itu tujuannya agar kita tidak sembarangan menggunakan alat-alat dan tidak membahayakan diri. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan barangkali ada pertanyaan. Untuk kalian ini apakah ada kekurangan? Silakan. Nah, ini desain SOP ya di laboratorium mengenai data peraturan di laboratorium. Nah, di sini apakah itu ada penanggung jawabnya atau enggak? Desain warnanya menurut kalian sesuai enggak? Jelas, menarik. Barangkali ada pertanyaan. Berikan kesimpulan dari Kesimpulannya adalah di area manapun kita harus selalu mengikuti SOP yang ada di area itu agar kita tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kita menaati SOP itu agar kita terhindar dari suatu kecelakaan yang akan terjadi dan meminimalisir kejadian itu. Jadi sudah cukup jelas presentasi dari kelompok kami. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih. Kurang lebih maafnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih nilai terlebih dahulu ya dari hasil.
presentasi ya, ini ya. Ini kelompoknya kamu. Ya, silakan kelompoknya kamu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu SOP saat mengajar laptop di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alsenaya Tridamayati, absen 2. Saya Juandari dari absen 13. Saya dari Naura, absen 1. Saya Laura Dewi, absen 14. Saya luar biasa absen 25. Kami akan mempresentasikan mengenai SOP saat mengajar laptop di laboratorium CKC. Yang pertama yaitu tidak boleh bergerombol, masuk ke dalam kantor maksimal 3 orang. Itu berarti ketika ingin menuju ke ruangan untuk meminjam laptopnya, kami diharuskan untuk tertib, yaitu tidak dengan berlari dan tidak bergerombol, hanya boleh masuk maksimal 3 orang. Supaya rapi dan sopan dan agar laptopnya tidak rusak karena tersebut. Yang kedua, baris yang rapi. Sebelum masuk ke ruangan peminjaman laptop, kita harus baris yang rapi. Karena kalau bergerombol itu pindahnya itu tidak enak. Jadi kita harus baris yang rapi. Selanjutnya ada mengambil laptop dengan hati-hati. Aturan ini untuk agar laptop tidak rusak saat diambil dan tetap tertata rapi. Yang keempat yaitu men-scan laptop akhir terdaftar sebagai bukti peminjaman karena kita sudah memiliki barang dan bukti pengembaliannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau menanggapi ini. Nah, kita itu bagus ya. Dengan saya yang pertanyaan mengenai kenapa orangnya itu ada kuningan pasti. Oke. Bagus, menurut kalian bagus ya? Bagus. Ketiga, berapa yang? Nah, kesimpulan.
TKJ harus menerapkan SOP seperti yang sudah disebutkan agar tidak terjadi resiko-resiko seperti laptop jatuh maupun penyimpanan laptop menjadi berantakan sehingga dapat mengakibatkan adanya laptop yang hilang. Kami juga diharuskan untuk men-scan laptop dan mendaftarkan NISN pada website yang sudah tersedia agar guru kantor TKJ tahu bahwa yang meminjam laptop ini adalah siswa tersebut dan apabila ada yang rusak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kasih close. Terima kasih. Ya, sudah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita menyampaikan mengenai kesimpulan ya, menarikkan kesimpulan dari hasil pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan mengenai hasil kesimpulannya? Silakan. Ya. Dari yang sudah kami pelajari bahwa mendesain poster SOP penting untuk mengkomunikasikan antara aturan dan 3LH. Poster harus jelas, informatif, dan menarik agar mudah dipahami oleh semua orang yang berada di lab maupun yang menggunakan. Ya. Ada lagi? Ya. Saya juga sangat menikmati pembelajaran desain poster SOP, terutama karena saya bisa melihat bagaimana desain tersebut bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Ini membuat saya lebih paham pentingnya membuat poster yang benar dan sesuai standar. Ada lagi? Ya. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran ini yaitu desain yang menarik membantu penyampaian informasi lebih efektif. Jadi proses SOP bukan hanya soal isi, tapi juga bagaimana kita menyampaikan informasi itu dengan jelas dan menarik. Ya, banyak. Dan belajar dari SOP kita harus memperhatikan proses pengalaman dan jelas tentang kerja, penggunaan alat-alat dan jenis SOP. Informasinya kemudian dibaca dan dipahami oleh guru. Ada lagi? Ya. Saya senang dengan proses membuat poster SOP karena saya bisa belajar menggunakan kata yang lebih baik. Nah, ya. Nah, kalian apa yang kalian itu sampaikan itu dengan adanya desain SOP kalian dapat membuat aplikasi Canva dan membantu dalam memecahkan suatu masalah. Nah, saya akan merefleksikan mengenai pembelajarannya. Menurut kalian itu apa yang kalian rasakan mengenai selama pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Saya merasa materi tentang desain SOP ini sangat menarik, terutama ketika kita belajar tentang cara praktik desain poster SOP di aplikasi Canva. Rasanya sangat menyenangkan bisa praktek secara Ada lagi yang menyampaikan mengenai apa yang dirasakan? Ya. Ya. Saya juga sangat menikmati pembelajaran desain poster SOP karena saya bisa melihat bagaimana desain tersebut bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Nah. Dan juga ada pertanyaan mengenai apa saja kesulitan selama pembelajaran. Ada yang mau ya menyampaikan ya? Dalam melaksanakan praktik aplikasi Canva, saya menggunakan aplikasi gratis sehingga terbatas dalam memakai fitur template di Canva. Ya. Ada lagi? Ada yang mau menyampaikan kesulitannya? Ada? Mengenai kesulitan, apakah ada kesulitan yang lain? Kalian kan ada yang pro atau mengenai jaringan, ada ya?
Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana? Ya, Jaringan yang harus dicapai itu jaringannya harus stabil agar tidak terjadi error ketika sedang mengaji. ya, itu salah satunya dengan seperti itu. Jadi dengan kalian mengenai ada hambatan-hambatan kesulitan itu, kalian harus bisa mengatasinya. Baik, untuk selanjutnya kita kerjakan post test ya. Mengerjakan post test terlebih dulu. Nah, silakan. Nah, silakan kalian kerjakan. Mengerjakan 5 menit harus selesai. Maksimal itu. saya lihat hasilnya itu nilainya bagus semua. Rata-rata itu ada yang 100 dan juga ada yang 80. Kebanyakan 100 ini menunjukkan hasil dari peningkatan.
ini kalian berarti sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan post test gitu ya. Nah, informasi selanjutnya nanti kita akan membuat suatu desain SOP, tetapi bukan menggunakan aplikasi Canva, tapi menggunakan aplikasi Corel Draw. Belum pernah coba aja? Pernah? Kalau pernah, nanti saya untuk kamu di aplikasi yang lain yang belum kamu coba. Jadi saya akan ajari mengenai itu juga. Itu. Atau Illustrator belum kan? Sudah. Nah, nanti aplikasi yang lain itu akan saya ajarkan. Nah, untuk hitungan selanjutnya juga akan ada evaluasi peningkatan. Jadi siswa-siswa yang tadinya itu kurang maksimal nanti akan diajari. Nanti saya akan bagi beberapa kelompok untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ada yang membuat aplikasi menggunakan Corel Draw, terus yang satu kelompok yang lain itu ada yang membuat aplikasi menggunakan Photoshop, mengenai desain SOP gitu. Dan yang lain, bagian yang lain ada menggunakan aplikasi Adobe Illustrator gitu. Nah, untuk selanjutnya biar anak nanti membawa laptop ya. Nanti teman selanjutnya. Nah, barangkali ada yang kurang pahami. Aplikasi yang pertemuan selanjutnya nanti itu kan aplikasi yang digunakan di dunia kerja, dimana kalian nanti lulusan IKJ itu akan terjun di dunia kerja. Nah, itu saya harap kedepannya kalian harus lebih antusias lagi ya, lebih bersemangat gitu. Nah, saya akan memberikan tes breaking terlebih dahulu. Tes breaking, silakan berdiri. Nah, tes breakingnya ada yang gede. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalian harus konsentrasi ya. Nah, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2. Nah, kalian saya rasa sudah
fokus, silakan bisa duduk. Nah, gimana? Kita tadi menyenangkan kan ya? Menyenangkan. Nah, itu nanti saya akan sering melakukan gitu. Nah, untuk laptop silakan dirapikan dulu ya, dirapikan. Peralatan pastikan tidak ada kerusakan. Ditutup. Ditutup, dicek apakah ada kerusakan atau tidak. Ini ditutup ya. Tutup. Dicek peralatannya, terus bisa dimasukkan di dalam tas. Mouse-nya ditaruh di tas ya. Nah, buku-bukunya juga disimpan. Sudah rapi semua. Jika ini HP juga dirapikan dulu. Tolong cek kebersihan ya. Kebersihan. Cek kebersihannya. Cek kebersihan. Tolong diperhatikan itu. Cek dulu kebersihannya. Nah, kalau sudah, tuh mas, itu ada gambar itu, tolong ambil.
Selanjutnya mengakhiri dengan doa. Nah, silakan untuk kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Yuk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Untuk pembelajaran kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.